Pemirsa, Kerajaan Bali merupakan istilah untuk serangkaian kerajaan yang pernah memerintah di Bali. Kerajaan-kerajaan tersebut terbagi dalam beberapa masa sesuai dinasti yang memerintah saat itu. Dengan sejarah kerajaan asli Bali terbentang dari awal abad ke-10 hingga awal abad ke-20. Kerajaan Bali menunjukkan budaya istana Bali yang canggih di mana unsur-unsur roh dan penghormatan leluhur dikombinasikan dengan pengaruh Hindu melalui perantara Jawa kuno berkembang, memperkaya dan membentuk budaya Bali itu. Bentuk kerajaan tentu dipimpin oleh seorang raja. Bagi seorang raja, mahkota adalah simbol dari kekuasaannya. Setiap raja yang ada di Bali pasti memilikinya dengan bentuk khas dan rata-rata terbuat dari emas. Sayangnya, saat kerajaan hancur, mahkota lebih banyak dirusak atau hilang begitu saja sehingga jejaknya pun sulit ditemukan. Dan berikut ini adalah 3 mahkota dari kerajaan yang ada di Bali yang masih tersimpan baik hingga saat ini. Satu, Mahkota Ratu Kerajaan Singaraja. Kerajaan Buleleng merupakan suatu kerajaan di Bali yang didirikan oleh I Gusti Anglura Panji Sakti pada pertengahan abad ke-17, menyatukan seluruh wilayah-wilayah di sekitar Bali Utara yang sebelumnya dikenal sebagai Dan Bukit. Kerajaan Buleleng beribu kota di Singaraja adalah kerajaan yang dibangun pada abad ke-17. Setelah 3 abad, kerajaan ini tidak melanjutkan pemerintahannya pasca Indonesia diakui oleh dunia secara de jure. Kerajaan ini memilih bergabung dengan Indonesia dan menjadi bagian dari Provinsi Bali. Peninggalan dari kerajaan ini yang masih ada hingga sekarang adalah mahkota yang dipakai oleh ratu. Kemungkinan besar mahkota ini dibuat pada abad ke-19 saat Belanda mulai memasuki Bali. Mahkota yang indah ini terbuat dari emas, rubi, safir, dan permata. Namun sayang, saat ini mahkota yang berharga ini tersimpan di The Museum of Fine Art Houston, Amerika. Pada bagian atas mahkota tampak hiasan berupa rangkaian bunga, sedangkan pada bagian depan mahkota berhiaskan batu mulia yang beraneka ragam, juga termasuk berlian yang merupakan mahkota milik ratu dari Kerajaan Singaraja di Bali pada abad ke-19. 2. Mahkota Raja Kerajaan Badung. Kerajaan Badung adalah suatu kerajaan yang berdiri di Pulau Bali bagian selatan. Pusat pemerintahan Kerajaan Badung berada di Puri Agung Denpasar, yang sampai akhirnya pasukan Belanda mengalahkan Kerajaan Badung melalui Perang Puputan pada tahun 1906. Adapun peninggalan mahkota Kerajaan Badung bernama Gelung Agung Kerajaan Badung yang bermaterial emas, batu mulia, dan batu permata menjadi koleksi Museum Nasional Indonesia atau Museum Gajah di DKI Jakarta, Indonesia. Mahkota ini adalah perhiasan kepala yang sangat indah berasal dari Istana Kerajaan Badung Bali. Mahkota ini dikenakan pada acara-acara upacara penting, antara lain oleh pengantin pada pernikahan kerajaan. Jenis mahkota ini juga dapat dikenakan oleh penari pilihan dari istana saat melakukan tarian gambuh. Sementara bagian depannya dihiasi dengan berbagai bunga logam kecil. Bagian belakang berbentuk gelung agung dan berbentuk segitiga menampilkan 3 segitiga kecil dihiasi 175 batu permata. Mahkota ini juga memiliki ukiran kepala gajah serta asti karang atau batu khusus yang diyakini memiliki kekuatan gaib untuk mengusir kejahatan, sama spektakulernya dengan keindahan yang dipancarkannya. Jadi, ketika penari gambuh menghadap ke belakang membelakangi penonton, penonton akan disuguhkan tampilan yang menakjubkan dari keindahan mahakarya ini, yakni mahkota Gelung Raja Badung.
Untuk saat ini, mahkota Raja Badung ini dapat kita lihat di museum yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12 Jakarta Pusat dengan nama Museum Nasional Indonesia atau Museum Gajah. Tiga, mahkota Raja Kerajaan Klungkung. Mahkota Raja Kerajaan Klungkung ini saat ini berada di Museum Nasional di Jakarta. Sebelumnya diberitakan Pemkab Klungkung telah membuat duplikat mahkota Raja Klungkung pada tahun 1994 dengan anggaran biaya 19 juta rupiah. Namun mahkota tersebut lama tidak dipajang di Museum Semarajaya. Perbedaan keterangan antara seniman Klungkung dengan Museum Nasional Indonesia terhadap pemanfaatan mahkota tersebut merupakan salah satu penyebabnya. Mahkota Raja Klungkung yang asli ada di Museum Nasional Indonesia dan berdasarkan narasi di Museum Nasional Indonesia, mahkota tersebut dikatakan hanya dipakai saat ada upacara keagamaan. Sementara berdasarkan keterangan seniman Kamasan, mahkota itu digunakan setiap saat. Itulah penyebab antara keterangan seniman asal desa Kamasan yang dulu ikut dalam tim pengadaan koleksi Museum Semarajaya dengan Museum Nasional Indonesia yang berbeda menjadi suatu kendala tersendiri. Duplikat mahkota Raja Klungkung dibuat dengan berbahan dasar perak yang kemudian dilapisi dengan emas. Pihak Pemkab Klungkung berharap dengan adanya duplikat mahkota putra mahkota Kerajaan Klungkung itu, semakin lengkap koleksi museum tersebut dan semakin menggugah rasa ingin tahu masyarakat. Dan tentunya dengan harapan semakin banyak masyarakat yang berkunjung ke museum. Berdasarkan data kunjungan di museum, rata-rata 2.000 wisatawan mancanegara berkunjung per bulannya. Sebagian besar wisatawan Eropa seperti Belanda, Perancis, dan lainnya. Sedangkan wisatawan domestik rata-rata 400 orang per bulannya. Mereka ingin mengetahui dan mempelajari lebih detail bagaimana sejarah Kerajaan Klungkung di masa yang telah lalu. Begitulah keberadaan mahkota para raja di Bali, di mana mahkota itu sungguh sangat indah dan menawan, bentuk dan desain yang artistik berpadu harmoni dengan kilau warna emasnya. Mahkota emas yang mengagumkan itu menjadi koleksi Museum Nasional Indonesia saat ini, juga The Museum of Fine Art di Amerika, dan juga Museum Semarajaya Klungkung. Yang utama adalah peninggalan dari kerajaan di Bali ini masih ada hingga sekarang dan tetap dirawat maupun dilestarikan oleh pihak terkait. Mahkota adalah simbol dari kekuasaan bagi seorang raja. Dengan memakai mahkota, wibawa akan semakin terpancar dan disegani dihormati bawahannya. Dalam sejarah tatanan kerajaan di Nusantara, mahkota merupakan penanda dari sebuah kekuasaan. Dan setiap raja yang ada di Nusantara pasti memilikinya dengan bentuk yang khas dan rata-rata terbuat dari emas. Sayangnya, saat kerajaan hancur, banyak mahkota yang rusak ataupun dirusak dan hilang jejak hingga sulit ditemukan keberadaannya. Ada yang masih bisa diamankan dan menjadi koleksi museum hingga saat ini. Namun memang tak banyak mahkota kerajaan di Nusantara yang masih utuh dan tersimpan di Indonesia. Sesungguhnya dengan melihat keberadaan mahkota tersebut, warga ataupun generasi penerus bangsa mampu melihat dan mempelajari jejak sejarah yang terdahulunya terjadi di ranah Nusantara. Saya Jarta Pakan Selobi Omnivora. Terima kasih dan sampai jumpa.